Halo, selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Pada kali ini, kalian akan mempelajari tentang teks persuasi bersama Ibu Teresia. Mari kita kupas lebih dalam supaya semakin memahami materi ini. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, isi, menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang kalian dengar atau baca. Adakah di antara kalian yang masih ingat materi persuasi? Ya, teks persuasi dulu sudah pernah kalian pelajari pada materi iklan. Mari kita pahami bersama teks persuasi menurut beberapa pakar. Menurut garis kerap, teks persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Kemendikbud, pendapat serupa juga dituliskan oleh Kemendikbud bahwa mengartikan teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Secara tidak langsung, teks jenis ini menyampaikan ajakan kepada pembaca dan pendengar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Dapat pula diartikan sebagai ajakan halus. Dalam kasus lain, persuasi juga bisa berbentuk karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian teks persuasi adalah paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Teks persuasi bersifat ajakan, maka pernyataannya cenderung untuk mempromosikan sesuatu. Kita kenali dahulu ciri-ciri teks persuasi. 1. Berisi data dan fakta untuk mempengaruhi pembaca. Alasan, data, dan fakta perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis, biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif seperti jika, sebab, karena, dan lain sebagainya. Yang ketiga, juga berisi kata-kata bujukan dan kata kerja imperatif seperti ayo, mari, lakukan, penting, harus, sepantasnya, jadikanlah, hendaknya, waspada, dan lain sebagainya.
Ya, mengajak atau mempengaruhi ya, bujukan. 4. Menghindari konflik. Selain berisikan data dan fakta untuk memperkuat dan juga argumen yang meyakinkan pembaca dengan menggunakan kata-kata bujukan atau ajakan, juga dapat menghindari konflik. Yang keempat ya, yaitu untuk mempertahankan kepercayaan pembaca agar tidak pudar atau hilang. Adapun tujuan teks persuasi yaitu membujuk, merayu, mempengaruhi orang lain agar mengikuti yang diinginkan oleh penulis. Kita dapat melihatnya sekarang dari bagian yaitu isi teks persuasi. Isi teks persuasi berupa argumen, fakta, dan ajakan untuk mempengaruhi si orang yang diajak untuk berargumen atau fakta sehingga dia terpengaruh atau dapat mempercayai apa yang dibujuknya. Baiklah, sekarang kalian perhatikan contoh teks persuasif menyampaikan sejumlah data dan fakta yang meyakinkan dan memengaruhi pembaca dengan bujukan. Dibaca dulu ya teksnya. Teks tersebut menyampaikan bujukan atau himbauan. Perhatikan kalimat terakhir teks tersebut. Penulis mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan dalam contoh tersebut adalah yang A. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. B. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Yang C. Mereka beroperasi di atas bus, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Itu menggunakan kalimat fakta, tetapi juga menggunakan fakta atau data ya, data nyata. Itu yang ada di dalam teks ini. Selanjutnya, kalian baca dan perhatikan contoh teks persuasi berisikan ajakan atau bujukan. Berdasarkan teks tersebut, secara tidak langsung teks itu
menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron tentrit yang jujur, wajar, dan otentik. Di mana penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengajar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh R.A. Kartini. Dilanjutkan dengan contoh teks persuasif dengan argumentatif dalam mempengaruhi pembaca. Silakan kalian baca dulu contoh teksnya. Nah, teks tersebut merupakan teks yang membujuk atau terkandung bujukan. Hal itu tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Dengan demikian, di dalam teks tersebut terdapat pendapat seperti halnya yang ada di dalam teks argumentatif. Kini kalian perhatikan bagan ajakan dalam teks persuasi. Adapun ajakan dalam teks persuasi itu dapat disampaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah tersurat dan tersirat. Nah, jika dalam ajakan disampaikan secara tersurat, kalian bisa menelaahnya menggunakan kata-kata harus, seharusnya, sebaiknya, hendaknya. Nah, itu ajakan-ajakan. Lalu juga menggunakan kata jangan, hindarilah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ajakan yang tersirat, itu bisa disampaikan dengan cara tersembunyi di balik pernyataan yang ada. Nah, ini ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Nah, tadi kalian sudah memahami ajakan-ajakan dalam teks persuasi itu dapat disampaikan dengan dua cara. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, mengundang. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi lewat kata-katanya kan, ada harus, hendaknya, sebaiknya, usahakan, jangan, hindari, dan lain sebagainya. Sekarang diperhatikan contoh ajakan yang tersirat tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan. Disampaikan secara tersirat tetapi tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan. Kalian baca contohnya ya.
Nah, kalau tadi kalian sudah dapat memahami bentuk teks ajakan yang tersembunyi di balik pernyataan karena mengandung unsur-unsur imbauan, yaitu imbauan agar pembangunan di kota Jakarta maju mengacu pada peruntukan wilayah. Nah, hal ini tersirat pada kalimat yang pertama, pada teks yang tersurat tersembunyi di balik pernyataan contoh di atas tadi. Sekarang kalian pahami, baca, dan perhatikan baik-baik contoh ajakan atau anjuran tersurat dalam teks persuasi. Silahkan dibaca ya. Nah, contoh tersebut termasuk dalam ajakan, yaitu mengandung unsur anjuran atau imbauan, di mana menganjurkan atau imbauan menelaah penginapan-penginapan sederhana dengan harga sangat murah ketika kehabisan tempat penginapan di hotel-hotel berbintang. Lalu tersurat pada kalimat yang keberapa? Tersurat pada kalimat yang pertama. Nah, itu terdapatnya imbauan yang ditandai dengan kata jangan. Baiklah, semoga kalian sudah dapat untuk memahami materi ini. Mari berlatih. Silakan kalian buka buku cetakmu halaman 181. Lalu tentukan topik beserta kalimat-kalimat ajakan yang terdapat pada teks tersebut. 2. Simpulkan tentang jenis teks yang terdapat pada masing-masing paragraf tersebut. Baik anak-anakku, tak terasa sudah sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Mari kita berefleksi terlebih dahulu. Setelah kalian mempelajari materi ini, 1. Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari teks persuasi? Yang kedua, apakah ada manfaatnya kalian mempelajari teks persuasi dalam kehidupan sehari-hari? 3. Tindakan apa untuk membuktikan kebermaknaan teks persuasi ini dalam kehidupan sehari-harimu? Selamat mencoba, semoga kalian sudah dapat untuk memahami. Silakan dibaca-baca kembali. Terima kasih atas kebersamaan kita.